Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah salat Isya rahimakumullah. Monggo ingkang sepindah tansah kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita mboten saged menghitung sedaya nikmat kala wau, namung kewajiban kula panjenengan sami nggih menika mensyukuri. Terus nikmat menika disyukuri baik dengan lisan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah maupun dengan amal jawari. Amal jawari niku napa? Amal jawari nggih berarti anggota badan yang kita miliki ini yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah menika salah satu bentuk kita mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai kelak datang yaumul akhir, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, bismillah kita masuk pada hadis berkaitan tentang niat. Terus yang kita bahas, yang kita kaji adalah kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama yaitu bab tentang niat. Hadis pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saking sahabat Abu Hafsin niku berarti bapake Hafsah. Abu Hafsah Umar bin Khattab. Berarti yang meriwayatkan hadis niki sinten? Sahabat Umar bin Khattab. Beliau dipanggil dengan julukan Abu Hafsin, Abu Hafsah, bapake Hafsah, karena beliau punya putri namanya Hafsah. Hafsah ini dinikah oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ceritanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, itu pernah menikah dengan sahabat namanya kalau tidak salah Khunais. Kemudian setelah hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah, dalam perang Badar, suami Hafsah menika gugur mati syahid. Ketika itu Hafsah berusia 18 atau 19 tahun. Janda kembang, janda muda, ini janda muda. Umar bin Khattab nggak tega. Nah iya, anakku sik enem kok wis dadi rondo. Akhirnya ditawarkan kepada temennya Abu Bakar, mbok kuwi anakku pengen bojo. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ditawarkan kepada siapa? Sahabat Abu Bakar. Neng Abu Bakar mboten merespon, karena pernah mendengar Rasulullah niku nyinggung tentang Hafsah. Mbok jojo khawatir nyinggung Rasulullah mana? Yo, tak pakai bojo. Nah, ternyata Rasulullah berkehendak
Akhirnya benar di usia 19 tahun kemudian dinikah oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Abu Bakar nanti kok dulu ketika kamu menawarkan anakmu kepada saya kok aku ora gelem niki lho Rasulullah niku nate ya menyinggung gremeng-gremeng ya, gitu ya. Dan saya tidak berani mendahului Rasulullah. 19 tahun apa nih? Saya 6 tahun ya. Nah, sehingga beliau dan Hafsah. Nah, ternyata itu nek kita pelajari kan gitu. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, dinikah oleh Rasulullah. Setelah Abu Bakar ada Umar bin Khattab, punya anak namanya Hafsah, dinikah oleh Rasulullah. Oke ya konco ya mertua. Mula niki usulan niki kagem jenengan ketimbang golek ado-ado mriko wis kancane dhewe eneng ya wis karo kancane dhewe wae lah ya. Ya padha-padha ngerti nek ngeten. Nggih. Lah nggih sudah sama-sama tahu ngeten niku. Nggih. Wa alam bisawab. Lah Umar bin Khattab lajeng ngendika ngeten. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini berarti hadis ini. Jenengan pun hafal niki hadisnya Pak. Hadisnya pun hafal jenengan. Innamal a'malu binniyat. Pun hafal Pak nggih. Pun hafal biasane pun innamal a'malu binniyat. Terus wa innama likulli imri'in manawa. Bahwa setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kula wangsuli sedaya amalan menika tergantung niat. Lah mengke kula panjenengan sami menika akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Lajeng Rasulullah SAW memberikan contoh satu amalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya, hijrah napa Pak? Hijrah niku pindah. Nah kayak dipindah hijrah pindah. Hijrah niku pindah. Ya. Dari kalau niki kan kasusnya hijrah di sini kan berarti hijrah dari Mekah ke Madinah nggih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrah saking Mekah tumuju Madinah. Niku niatnya karena niat lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah dan Rasulnya. Niatnya karena menjalankan perintah Rasulullah, karena Rasulullah perintahnya kan hijrah. Nek tetap ten Mekah ndak bisa. Ten Mekah ketika itu kondisi sangat sulit. Wong Islam ajeng salat mawon mboten saged. Nggih, mengerjakan ibadah yang nampak saja mboten saged. Salat ndadak mumpet. Nek ketahuan salat ning Mekah napa di Masjidil Haram cedhak Ka'bah pentungi wong akeh. Wis sapa iki pengikut Muhammad digebuki, maka tidak memungkinkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk hijrah, pindah ke Madinah. Maka barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah, nggih, dalam rangka menjalankan perintah Allah lillahi taala, ya perintah Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka nilai pahalanya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yumkihuha, dan barang siapa yang hijrahnya, pindahnya niku mergo, nek cara bahasa saya ngeten Pak, golek gawean. Jadi pindah dari Mekah menuju Madinah karena dunia yang ia cari, golek dunia berarti kan nggih, golek gawean.
Ning ndi Kang? Ning Arab Saudi ya apa? Golek gawean. Pindah ning Arab Saudi ne golek gawean berarti. Hijrahnya niki mergo golek gawean. Lah kok ning kono kono gajine gedhe. Seumpama ngoten. Awi muraatin yungkihuha. Utawi amarga pengen menikahi seorang perempuan. Pindah iki mergo pengen golek bojo. Nek mau pindah mergo pengen golek gawean, utawi pindah mergo pengen golek fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya hijrahnya ya karena itu. Nah, kurang lebih bahasanya. Maka nilai hijrahnya ya itu. Ya karena dia pengen nyambet damel niku mau, utawi pengen menikahi golek bojo. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari ini beliau salah seorang imam yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, ya. Beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, ya, Al-Ju'fi Al-Bukhari. Bukhari itu janjane nama tempat di Azerbaijan, apa Mas? Azerbaijan. Oh, ngapunten. Uzbekistan kalau tidak salah, di Uzbekistan. Uzbekistan ada Uzbek itu ada tempat namanya Bukhara. Nah, beliau berasal dari situ. Sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Ya kalau tidak salah di Uzbek, ya, dari Uzbek kalau tidak salah, Uzbek kan. Nah, itu Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis-hadis sahih. Masya Allah, beliau niku otaknya cemerlang, Pak. Nek kan ngurut ke hadis saking sinten bener kabeh, Pak. Nggih. Niku nate pernah dites. Apa iya to? Sing jenenge Bukhari niki wonge pinter kok. Nah, terusan dites dengan 10 hadis. 10 hadis an niku cacahe 10. Kayak ngono diacak. Saking niki, saking sahabat niki, saking sahabat niki, saking sahabat niki, saking sahabat niki, hadis nomor kali saking semua. Ini tuh dibenarkan semua oleh Imam Bukhari. Nah, baru kemudian orang-orang mengakui kehebatan kuatnya hafalan Imam Bukhari. Dan beliau hanya menulis hadis-hadis yang sahih. Imam Bukhari niku menawi ajeng menulis hadis Rasulullah, beliau sholat 2 rakaat. Nah, Imam Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Husain, ya, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisabur, dari Naisabur. Naisabur niku berarti pundi niku? Ya, daerah Naisabur. Lah ini kalau ada hadis biasanya disebut muttafaqun alaih, biasanya hadis itu berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau syaikhon, rawahu syaikhon, 2 orang syekh, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita pelajari hadis menika. Terus menawi Imam Asy-Syafi'i nate berkomentar terkait hadis innamal a'malu binniyat, ngendika ngeten, iki innamal a'malu binniyat niki pokok dari 70 cabang ilmu. Nggih, pokok dari 70 pembahasan ilmu. Mergo napa? Nggih niki perkara niat. Nggih. Pada pertemuan yang lalu kula nate nyampaiaken bilih niat, perkara niat niku perkara ingkang penting. Karena apa? Baru berniat saja niku sudah dinilai pahala. Nggih. Jenengan niat mawon niki nggih, dereng nindakaken lho nggih. Tesih niat, dereng nindakaken niku sudah dicatat sebagai pahala. Apalagi kalau kemudian diamalkan, pahalanya double. Ning nek enten tiyang kok nindakaken amalan ning mboten enten niate,
ndak ada pahalanya. Padahal pun ngamal, lan jenengan napa Pak sembuh. Yang penting gawe kesibukan. Gue gawe kesibukan ya, ngamal gue gawe kesibukan ya. Enggak ada niatnya. Maka di sisi Allah enggak ada pahalanya. Itu. Nah, inilah hebatnya amal seperti itu, hebatnya ngapunten, hebatnya niat seperti itu. Baru niat saja sudah dihitung pahala. Ya. Ablah, jadi niat ini perkara yang sangat penting. Sehingga dalam pembahasan hadis ini mengandung pokok-pokok agama Islam, baik itu dalam perkara fikih maupun dalam perkara adab. Nah, adab ini kan berarti terkait dengan apa? Ikhlasnya, terkait dengan ikhlas. Maka termasuk para ulama ngendika ngeten, seyogyanya bagi setiap orang yang menulis buku, menulis kitab, hendaknya dimulai dengan menulis hadis ini. Nah, kajengnya apa? Kajengnya mengingatkan bagi para penuntut ilmu, kagem kula panjenengan sami niki to sinau ilmu ngeten niki, ya, agar untuk meluruskan niat. Kula panjenengan sami kados ngeten, setiap Selasa malam Rabu, setiap Jumat malam Sabtu, kados ngeten belajar ilmu niku harus ada niatnya. Niatnya adalah lillahi ta'ala, niatnya adalah untuk raf'ul jahil, menghilangkan kebodohan. Margono wong nek sinau niku mesti ngerti ilmune. Ya, nah itu perlu, harus diniati. Nggih. Jadi alangkah baiknya dalam setiap pembahasan ngaji niku diawali dengan innamal a'malu binniyat. Supados napa ngimutaken kajenge kula panjenengan sami sedaya kemawon bagi penuntut ilmu agar senantiasa meluruskan niat lillahi ta'ala. Baik itu fi qaulin wa fi kulli fi'lin wa ala kulli hal. Baik itu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, baik itu berupa ucapan, perkataan ataupun perbuatan atau apa saja. Ini perlu didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Lah, pada kalimat innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu berarti mengharuskan ada niat, kedah enten niati. Ngaten nggih? Ndak bisa ndak ada niatnya. Maka kalau kita ingin amal kita niku bernilai pahala, kedah enten niatnya. Nek ndak ada niatnya ndak bisa. Mboten saged. Salat kedah enten niate. Baik niat secara fikih berarti dilafalkan kula nindakaken salat maghrib 3 rakaat atau niat kaitannya dengan keikhlasan. Bahwa saya mengerjakan sholat ini ikhlas lillahi ta'ala karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melakukan sebuah amalan itu paling boten ada 3 unsur, Pak. 1, niat ibadah. Kedua, niat lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Yang ketiga, niat wa niyatu annahu qama biha imtitsalan li amrillah. Dia mengerjakan itu ya karena mengerjakan ngamal niku nggih, dalam beramal niku nggih amargi mengerjakan perintah Allah. Lah ada orang beramal dia tidak mengerjakan perintah Allah. Enten mboten, Pak? Enten contoh. Sholat salat tak tutuk iki ngerjakan perintah Gusti Allah napa ngerjakan perintah wong tuwa niki. Wah, aku tak salat. Lah ngopo? Aku nek ora salat anu dipentungi bapak nggih. Iki jalanke perintah sinten niki? Nggih. Terus kan terkadang ada orang mengerjakan niate niat ibadah niku. Niate lillahi ta'ala. Ananging mergo diperintah orang lain. Nah, maka harusnya nggih kadang wong amal niku memang kadang dipaksa, Pak. Ya, terkadang memang harus dipaksa.
Amarga nek mboten dipaksa mboten ngamal. Akhirnya kudu dipaksa. Lah ini dalam memaksa kita untuk beramal itu sedikit demi sedikit dihalangkan. Oh iya ini janjane ngene iki ya aku salat iki ya mergo kebutuhanku. Jane aku salat iki ya mergo nindakaken perintah Gusti Allah, ora kok kudu dioprak-oprak bendina ngoten niku. Nah itu mulai diperbaharui niatnya seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga terkadang seseorang dalam menjalankan amalan, niki juga kemarin kita sampaikan, amalannya podo dari awal sampai akhir nggih sareng-sareng. Nggih, ananging dalam nilai pahala di sisi Allah berbeda, tergantung pada niatnya itu tadi. Niat ibadah, niat lillahi ta'ala, niat mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya berbeda-beda. Nah itulah tadi hasil dari wa inna maliku limri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, maka nek ada double niat niki nggih eneng wong enten tiyang nindakaken ibadah niku niate double. Niate double niku ya lillahi ta'ala ya nindakaken perintah Gusti Allah ya pengen entuk donya. Saya pernah dapat cerita ngeten Pak. Ini dari Ustadz Qodri ya. Ustadz Qodri itu cerita. Dulu ada seorang laki-laki ingin melamar si gadis perempuan. Ya secara ibadah nggih kiyambake nindakaken salat niku nggih sok-sokan jamaah ten masjid dangdong-dangdong ngoten. Nggih sok-sokan itu maksudnya apa? Kadang-kadang nggih. Akhirnya orang tuanya mensyaratkan ngeten. Nek pengen entuk anakku sholat 5 waktu jamaah ning masjid 40 hari. Biasanya jarang-jarang sholat jamaah, akhirnya 40 hari sing subuh ora tau jamaah ning masjid, akhirnya jamaah ning masjid. Mergo pengen nglamar gadis niku syaratnya wong tuwa niku. Lah terkadang di situ memang perlu di setiap hari memang perlu kudu di napa nggih dalam hati ya Allah iki kok ya dipaksa ya. Bismillah lillahi ta'ala niki lillahi ta'ala. Ya, itu harus selalu diperbaharui niatnya. Amargi enten ada dua niki kayak ada dua tujuan nih. Yang nindakaken perintah Gusti Allah, yang pengen si gadis itu tadi, maka di situ wah bergejolak dalam hati. Mana ini yang lebih dominan ini? Nah, maka perlu selalu diperbaiki niatnya. Lah, bahwa alam bismillah. Lah salah jengi pun Bapak Ibu rahimakumullah tadi nggih, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau yang diniatkan itu adalah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau yang diniatkan itu adalah untuk mencari duniawi, terus anggenipun nindakaken amal menika motivasinya motivasi dunia. Dunia niku motivasinya macam-macam, ya bondone, ya perempuannya atau yang lainnya, ya tahta ataupun jabatan ya tadi ya. Enten tiyang nindakaken amalan mergo pengen naik jabatan. Nah, iya. Wah, aku tak sregep nyambet gawe gen jabatan naik. Nah, berarti kan memang untuk mencari jabatan itu dunia, itu semuanya dunia. Maka kata Allah, bisa jadi Allah akan memberikan apa yang ia inginkan. Bisa jadi Allah tahan. Nggih. Dalile wonten surat Al-Isra ayat 18. Mungkin saged dibuka surat Al-Isra ayat 18. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu."
Barang siapa yang dalam beramal dia menginginkan duniawi, ajalna lahu fiha manasya, maka akan kami berikan ya sesuai kehendak kami, kehendaknya Allah. Ya. Liman nuri, bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya bisa jadi ketika ada orang beramal tapi unsurnya duniawi, Pak, niku bisa jadi Allah kabulkan permintaannya, atau bisa jadi Allah tidak kabulkan. Bedanya kan. Tapi kalau amal itu diikhlaskan mengharap ridha Allah, Allah pasti akan berikan pahala. Tapi nek tujuannya duniawi, bisa jadi Allah berikan, bisa jadi Allah tidak berikan. Nah, itu perbedaan ini. Ya. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, lajeng wonten hadis menika Rasulullah memberikan salah satu contoh amal, yaitu tadi hijrah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nek kita melihat perjalanan hijrah niku kan pindah niku nggih. Itu amalan yang begitu berat. Jenengan bayang kayak gini. Sing jenenge hijrah niku kan berarti ninggalke penggawean, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan ladang, meninggalkan aset, kabeh tinggal. Sudah. Nah, saya bisa digawa napa? Ya yang bisa dibawa. Duit-duit saged dibetong, nek menawi mboten saged ndak bisa. Artinya semua ditinggalkan, sehingga bagi sebagian orang itu ada rasa berat. Lah iya mosok nembe wae ngrintis nyambet gawe kok kan pindah, kayak wis modale metu akeh. Wis ratusan juta wis kon pindah. Aduh piye iki? Ada berat dalam hati. Tapi karena itu perintah, ya sudah, memang harus ditinggalkan. Jadi perjalanan hijrah itu, masya Allah, amal yang sangat berat sekali itu tadi, pindah semuanya, tinggal semuanya. Bahkan ada sahabat itu yang karena pasangannya itu masih kafir, wah piye iki kon pindah ninggal bojo kan, nah karena belum masuk Islam. Tapi karena menjalankan perintah, dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, pindah. Bismillah. Nah, jadi hijrah. Ini sebagai contoh nih, terus sebenarnya innamal a'malu binniyat menika berlaku bagi setiap amal. Amal napa kemawon, nggih salat, nggih poso, nggih zakat, nggih sedekah napa mawon. Ananging wonten hadis menika yang digunakan contoh oleh Rasulullah adalah amalan hijrah, amalan yang begitu besar, tentunya pahalanya juga besar. Pindah. Maka kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, bernilai pahala untuk Allah dan Rasulnya. Kalau pahalanya untuk cari kerjaan itu tadi, atau karena cari pengen nyari perempuan dinikahi, ya dia hanya tujuannya hanya itu. Enten ulama menika nyebutaken hadis ini menyebutkan tentang seseorang yang hijrah karena ingin menikahi wanita, jenenge Ummu Qais. Jadi krungu berita ning kono wong wedok ayu-ayu, wah aku tak pindah rono wae. Eneng wong wedok artis jenenge Ummu Qais, wanita yang terkenal, ki yo ayu. Aku tak pindah rono, mergo pengen menikah. Ya sudah, ya memang tujuannya mau niku. Ya ada kemungkinan bisa jadi dia mendapatkan wanita yang ia inginkan, bisa jadi nggak dapat. Apa itu ya ternyata ragelem. Wes pindah ado-ado tibae ragelem dinikah wes. Rugi napa mboten? Rugi. Lah inilah orang yang kalau beramal itu niatnya dunia, itu pun rugi kabeh, Pak. Pindah niki pun pindah, omahe ditinggal, penggaweane ditinggal, wis ditinggal tujuane mergo pengin golek gadis niku tadi, kayak ngono diriku padamu. Pret,
Ora gelem tibake sing wedok. Waduh, tiwas omahe wis tak tinggal, gawean wis tak tinggal, tibake arep dinikah mboten purun. Enggak dapat semuanya akhirnya. Dunianya sudah hilang, enggak dapat si perempuan, rugi. Nah itu orang kalau beramal unsurnya duniawi seperti itu, rugi. Ya kadang sok nek pas rezekine pas bejo untung ya gelem dinikah. Nggih. Nah, nek kasusnya ngoten, nek wong pindah pergo pengen golek gawean. Tak tinggal ning kene aku arep nyambut gawe sing ning kono gajine luwih gedhe. Sing ten mriki ditinggal, ngoten nggih. Memang hijrahnya niki pindah nggih pengen mergo golek gawean. Sing ten mriki ditinggal, kek ya modale akeh kanggo mabur mriku. Ternyata di sana nembe nyambet damel sebulan 2 bulan dipecat, deportasi. Wah, rugi. Ya karena apa? Unsurnya adalah duniawi. Jadi orang kalau beramal unsurnya duniawi, motivasi duniawi ini rugi serugi-ruginya. Sudah rugi tenaga, sudah rugi modal, rugi pikiran, wis rugi kabeh. Kayak ngono orang itu apa-apa. Nah inilah ya, orang kalau beramal itu duniawi. Tapi kalau dalam hal apa saja ketika dia beramal, termasuk dalam bekerja, Pak. Islam itu kan memotivasi umatnya untuk bekerja, nggih. Makanya wong Islam kok nganggur itu ndak boleh. Ya, Rasulullah paling benci kalau ada orang nganggur. Mboten napa-napa. Umar Abdullah bin Umar niku paling mboten seneng wong kok ya klontang-klantung nganggur. Paling ndak suka. Maka Islam itu selalu motivasi umatnya untuk bekerja. Lah dalam bekerjanya itu dasarnya adalah ya untuk mengharapkan ridha Allah. Biar bernilai napa? Pahala, menjalankan perintah. Mergo kula nggadahi tanggungan enten anak bojo, perintah Gusti Allah ken menafkahi anak bojo, berarti kula nyambet damel niki nindakaken perintah Gusti Allah. Untuk napa? Menafkahi anak istri. Nah, sehingga ketika dia bekerja bernilai napa? Pahala di sisi Allah. Golek donya, Pak. Ning niate lillahi taala. Ya dunyane ento dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, ini terkait dengan niat di sini penting. Bedanya jauh. Nek mau urusan dunya sepele. Urusan dunya niku urusan kecil ya. Bisa jadi Allah berikan, bisa jadi Allah tahan. Wa a'lam bishawab. Wabillah menika. Nggih, contohnya di sini adalah hijrah. Nah, selanjutnya nanti ada pembahasan tentang hijrah. Kalau di sini ada hijrah niku ada beberapa macam. Nggih, hijrah itu ada beberapa macam, nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya. Nah, sebentar, ini ada sedikit tambahan. Lah di sini disebutkan gini, menawi hijrah niku nek lillahi wa rasulihi, Allah menyebutkan nih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Nilai hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi nek hijrah ini ku mergo golek gawean atau tadi karena seorang wanita yang ia pengin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ora kok disebutke bakal entuk donya lan bakal entuk, bukan, si perempuannya itu tadi. Itu Allah tidak menyebutkan, simple. Sopo wonge sing pindah mergo pengen golek gawean utawi mergo pengen golek bojo, ya wis ngono. Nah, jadi pahalane ngono to. Enggak disebutkan ya wis ngono. Tapi nek amale niku karena Allah dan Rasulnya, pahalanya karena Allah dan Rasulnya. Dirinci. Nggih. Dados nek amalan menika niat ikhlas lillahi taala, pahalane dirinci. Dan Allah tidak menyebutkan pahalane pinten. Pinten Pak di sini pahalanya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka pahalanya di sisi Allah dan Rasulullah. Berapa pahalanya? Tidak disebutkan. Jadi nek pahala niku nek cacahe boten disebutkan berarti pahalane
gede. Oke. Nah, nek sithik kan iso dihitung gampang. Tapi nek pahalanya, dan ini menjadi satu kaidah nggih. Setiap amalan yang kemudian Allah janjikan pahala dan Allah tidak menyebutkan berapa jumlah pahalanya, berarti amalan itu pahalanya sangat besar. Tapi nek urusan donya tadi, mergo pengen golek gawean, mergo pengen golek bojo, ya wis ngono. Jadi Allah hanya sebutkan, Rasul hanya sebutkan, ya wis ngono, mung golek kuwi tok. Intuke ya ngono. Nah, berarti menunjukkan bahwa amalan itu adalah amalan yang sepele. Karena tidak disebutkan rinciannya. Ini menunjukkan ya itu adalah perkara yang ya urusan dunia niku urusan sepele, Pak. Nggih. Ya, itu. Nah, ini penting seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.